Konferensi Meja Bundar atau biasa disebut KMB merupakan sebuah pertemuan dan perjanjian yang dilaksanakan antara pihak Indonesia dan Belanda. Terdapat 3 pihak yang terlibat dalam konferensi Meja Bundar. Yang pertama pihak Indonesia. Pihak Indonesia diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan terdiri dari 12 delegasi secara keseluruhan. Yang kedua pihak Belanda. Pihak Belanda diwakili oleh BFO yang dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Yang ketiga pihak UNCI yang bertindak sebagai penengah jalannya konferensi antara Indonesia dengan Belanda. Hal yang melatar belakangi terjadinya konferensi Meja Bundar adalah kegagalan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan. Tujuan diadakannya konferensi Meja Bundar ini antara lain yaitu mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan cara melaksanakan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antara Republik Indonesia dengan Belanda, khususnya mengenai pembentukan negara Indonesia Serikat. Hasil dari konferensi Meja Bundar sebagai berikut. 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. 4. Antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai Raja Belanda. 5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan ke-6, tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Pada akhir Desember 1949, Konferensi Meja Bundar mengeluarkan hasil yang menyatakan bahwa Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949, diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota H.J. Loving menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Berikut pidato Dr. Andes Muhammad Hatta dalam konferensi Meja Bundar. Tuan Ketua, apabila kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa permusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata kepada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Akhirnya, setelah 4 tahun berunding dan bertempur dengan pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit, yang sebenarnya sangat berguna bagi pembangunan masyarakat dan produksi, maka terbukalah pikiran bahwa penyelesaian yang cepat harus dicapai. Pengalaman yang pahit di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan soal Indonesia ialah penyerahan kedaulatan dengan tidak bertanggung. Kisah perundingan di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa pokok hendaklah Indonesia sudah merdeka. Republik Indonesia Serikat telah berdiri, diperlengkapi dengan kedaulatan yang penuh dan nyata. Ini adalah suatu tuntutan psikologi masa yang tak boleh kita abaikan. Suatu soal irasionalisme memang, tetapi jangan disia-siakan. Tuan Ketua yang terhormat, saya berpendapat manakala kita yang berunding di sekeliling meja bundar ini dengan sungguh-sungguh mau mencari penyelesaian dalam soal Indonesia yang akan berakhir dengan penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata dan tidak bersyarat, maka kita harus memusatkan minat kita kepada kepentingan masa datang daripada bangsa kedua belah pihak. Apabila pandangan kita dipusatkan ke situ, maka pertikaian paham akan kecil sekali dan maksud konferensi meja bundar ini akan lekas terselenggara. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. 4 tahun lamanya kita berjuang dan berbunuh-bunuhan.
mengorbankan jiwa dan harta dengan percuma. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih.